Saya percaya setiap kita sangat tahu, sangat yakin dan tidak ragu-ragu bahwa Tuhan kita itu seorang ayah yang Dia rindu supaya kita selalu dekat dengan Dia, ya atau tidak? Amen. Saya ulangi lagi, ini pernyataan penting. Saya percaya semua kita yakin, semua kita tahu, ya, karena itu janjinya bahwa Tuhan pencipta alam semesta yang kita panggil ayah karena Yesus Kristus Tuhan, Dia sangat rindu untuk kita dekat dengan Dia. Saya tidak akan bacakan cukup banyak ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan kerinduannya, bahwa Dia rindu supaya kita dekat dengan Dia, sangat rindu. Nah, sebagaimana seorang ayah rindu untuk dekat kepada anaknya. Tadi waktu masuk dari ujung jalan sana, lalu Pak Edo berhentikan mobilnya, tanya seseorang. Saya pikir tanya siapa itu, ternyata dia cari Kevin, anaknya ada di mana itu. Nah, saudara, seringkali kita ini merasa tidak butuh Tuhan, tidak perlu Tuhan. Betul tidak? Seringkali ketika kita merasa diri hebat, ketika uang kita masih banyak, ketika kita masih merasa sehat, ketika koneksi-koneksi yang kita kenal itu orang-orang hebat, saat itu seringkali kita merasa tidak butuh Tuhan. Tapi percayalah, pencipta alam semesta yang jadi ayah buat kita semua, Dia sangat sayang kita dan Dia perlu kita semua. Katakan amin. Itu kerinduannya. Maka itu dalam segala hal, ingat ini baik-baik, Dialah pribadi yang berinisiatif untuk kita selalu mendekat kepada Dia. Saya akan bacakan beberapa ayat lebih dulu. Kita buka Keluaran pasal 19. Ya, Keluaran pasal 19. Kita akan lihat bagaimana hati Tuhan. Ini 3 bulan pertama setelah mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Ya, ayat yang keempat. Saya langsung ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Perhatikan baik-baik. Atau kita baca bareng-bareng kalimat terakhir di ayat 4 ini. 1, 2, 3. Dan membawa kamu kepadaku. Nah, saya tanya kepada saudara, dalam ayat ini siapa pribadi yang berinisiatif untuk mendekat? Ya, Dia yang berinisiatif untuk mendekat kepada kita. Jadi jelas sekali bagaimana Tuhan sangat rindu untuk kita dekat dengan Dia. Itu kerinduan yang luar biasa. Seperti Pak Edo cari anaknya ada di mana. Seringkali kita nggak perlu Dia. Mungkin waktu kita dalam kondisi yang sudah cukup mapan, cukup ini, ya mungkin kita kalau berdoa itu karena kewajiban saja. Mulut kita berdoa, sikap kita berdoa, mungkin kita juga rajin beribadah, tapi hati kita seringkali menjauh dari Dia. Nah, saya mau tanya kepada saudara, ketika Dia tahu kita tidak sedang membutuhkan Tuhan, sikap Tuhan bagaimana? Sikap Tuhan bagaimana terhadap kita? Dia akan cari. Coba kalau kita manusia, ya apalagi kalau kita kondisi di posisi yang menang dalam segala hal, secara pangkat kita lebih tinggi, secara materi kita lebih banyak, lalu ada orang yang posisinya lebih rendah dari kita, lalu ada orang yang kekayaannya lebih rendah jauh daripada kita. Jujur ya, itu manusia. Biasanya kalau ada orang nggak butuh kita cari dia atau tidak? Kalau kita manusia seperti itu, ayo jujur, kita cari mereka atau tidak? Ngapain? Kan kamu yang butuh aku. Tapi kalau Bapa di surga tidak, sudah. Walaupun kita menolak Dia, kita nggak setia kepada Dia, Dia tetap mau mencari kita untuk Dia ingin kita dekat dengan Dia.
Renungkan ini. Maka itu sangat aneh kalau sampai ada anak Tuhan yang mengaku diri Kristen tapi merasa hidupnya kok jauh dari Tuhan. Apalagi seringkali kita berkata, kenapa Tuhan yang menjauh? Goblokmu yang jauh itu siapa? Maaf, jangan marah, saya ngomong ini. Siapa yang menjauh? Kita atau dia? Kita yang menjauh dengan segala macam cara yang kita buat. Inilah bukti bagaimana dia rindu kita. Lanjut, kita akan melihat kitab Ulangan. Kitab Ulangan, saya akan hanya tunjukkan beberapa ayat saja. Kitab Ulangan pasal yang kelima ayat 27. Ulangan 5 ayat 27. Bagaimana Tuhan rindu supaya kita itu dekat kepada Dia. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Yahweh Tuhan kita. Saya ulangi, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Yahweh Tuhan kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Yahweh Tuhan kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Dekat, saudara, jangan menjauh dari Dia. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Kita akan melihat bagaimana hati Tuhan kita terhadap kita, anak-anaknya ini. Biarlah bagian yang pertama ini Roh Kudus menyadarkan kita, membangkitkan kesadaran kita bahwa Bapa di surgalah yang sangat rindu untuk mendekat kepada kita. Sudah, Yeremia 31 ayat 3. Dari mana? Dari jauh. Ini pernyataan penting. Dari jauh Yahweh menampakkan diri kepada kita. Ini pertanyaan penting. Mengapa Yahweh Tuhan kita dari jauh menampakkan diri kepada kita? Walaupun tidak semua kita punya anak, tapi kita pasti akan menyadari itu. Pernah nggak kita melihat anak kecil yang lagi marah dengan ayahnya atau ibunya? Marah dia, terus didekati, dia malah lari jauh. Pernah ketemu anak seperti itu? Nah, seringkali kita seperti itu. Maka itu Yahweh Tuhan berkata, dari jauh aku menampakkan diri kepadamu. Mengapa dari jauh? Seperti anak kecil yang lagi marah. Walaupun ayah atau ibunya membawa sesuatu yang disukai anak itu, kalau mereka atau dia lagi marah, apa sikap anak itu? Lari-lari. Padahal dalam hatinya mau barang itu. Nah, itulah sikap kita manusia ini. Nah, dalam kondisi kita yang jauh, maka itu Bapa di surga tetap menyatakan ini. Dari jauh Yahweh menampakkan diri kepadanya, lalu berfirman begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Siapa bisa jawab? Mengapa ayah surgawi kita harus memberi pernyataan tegas, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal? Mengapa tidak cukup dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasihku? Mengapa dia tambahkan dengan kasih yang sangat spesifik, kasih yang sangat luar biasa, dengan kasih yang kekal? Siapa bisa jawab? Kenapa nggak cukup dia berkata, aku mengasihi engkau, selesai? Tapi mengapa dia menambahkan dengan kasih yang kekal? Semua kita tahu bukan arti kata kekal. Artinya apa? Tidak ada akhirnya. Terus. Berapa banyak di antara kita baru ditipu kecil saja oleh sahabat baik kita, tapi namanya uang, saudara. Walaupun cuma 50.000, 100.000 rupiah, kalau sahabat baik, teman baik itu menipu kita, ayo jujur bagaimana sikap kita berikutnya kalau dia perlu duit lagi kepada kita.
Betul? Nah, berarti kasih kita ada syaratnya. Ini yang luar biasa. Mengapa Bapa di surga perlu meyakinkan kita bahwa kasihnya kepada kita itu kasih yang kekal? Maka itu jahat kalau ada anak Tuhan yang menuduh dia kejam, tidak adil. Kenapa dia tolong orang lain? Kenapa aku tidak? Kalau kita memperhatikan firman ini, apakah dia pilih kasih? Jawab, apakah dia pilih kasih? Tidak. Dan belum selesai. Perhatikan firman kalimat berikut. Sebab itu, ini yang saya kagum betul. Sebab itu, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sungguh saya kagum pada kasih ini. Untuk apa dia meyakinkan kita, sudah menyampaikan sebuah kasih yang kekal, lalu masih ditambah aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Untuk apa dia meyakinkan kita seperti itu? Jawabannya apa? Sebetulnya perlu nggak seorang Tuhan, kalau saya pakai kata ini, seorang Tuhan meyakinkan manusia yang tidak pernah setia ini dengan kata-kata yang luar biasa? Jawab dulu, perlu tidak seharusnya? Jawab, perlu tidak? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Tuhan kita meyakinkan kita. Padahal maaf, jangan tersinggung. Padahal dia tahu kan kita ini mantan bajingan, mungkin juga masih jadi bajingan di sini hari ini kita. Tuhan yang tahu. Untuk apa dia perlu meyakinkan kita? Padahal nggak perlu. Ayo siapa bisa jawab? Ini penting. Kalau saudara nggak bisa jawab ini, sulit akan mengerti kasih yang luar biasa ini. Kira-kira kenapa? Yahweh Tuhan kita pencipta alam semesta perlu meyakinkan kita. Ayo, siapa bisa jawab? Gak usah takut. Ada seorang, dua orang, saya tunggu. Kenapa dia perlu meyakinkan kita? Padahal nggak perlu. Kalau saya nanti pulang baca kitab Ibrani pasal 6, akan lebih kagum lagi. Dikatakan begitu. Kalau untuk mengikat janji antar manusia, supaya janji itu tidak merugikan yang mengikat, maka seorang manusia harus datang ke orang yang lebih tinggi. Nah, istilah sekarang itu notaris untuk mengikat perjanjian. Kalau kita berdua saja mengikat perjanjian, nggak ada jaminan yang lebih tinggi, bisa macam-macam. Nah, terus Ibrani 6 berkata, untuk meyakinkan kita yang menerima janji itu, maka dia, Tuhan kita, mengikat janji sumpah dengan dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Bayangkan. Waktu saya mempelajari Ibrani 6 itu saya kagum sekali. Untuk apa Yahweh Tuhan pencipta alam semesta harus memberi kita keyakinan bahwa janjinya tidak ingkar, sampai dia harus mengikat janji dengan dirinya sendiri, karena gak ada notaris yang bisa nangani dia. Ngerti gak arti Ibrani 6 itu? Nah, ini pertanyaan penting. Maka itu kalau masih ada orang yang mengaku diri Kristen tapi meragukan janji-janji Tuhan kita, ingat, satu-satunya kitab suci dari semua agama di dunia ini, pernah nggak saudara sadar? Satu-satunya kitab suci dari agama apapun di dunia ini, hanya kitab suci kita yang ada sebutan perjanjian lama dan perjanjian baru. Pernah nggak saudara sadar mengapa disebut kitab perjanjian? Jawabannya, karena ada banyak janji yang Yahweh Tuhan sebagai ayah sediakan buat kita semua. Kalau di rumah saudara menyimpan begitu banyak surat dari notaris, berarti saudara punya kekuatan hukum yang luar biasa. Mengapa
surat notaris yang buatan manusia dan dilantik oleh negara, itu saudara pegang dan saudara percaya. Mengapa kita tidak bisa lebih pegang kita perjanjian kekal ini, yang mana yang berjanji gak pernah bohong kepada kita? Ngerti kebenaran ini sekarang? Seandainya masih ada di antara kita yang masih ragu-ragu menjadi anak pencipta alam semesta, biar hari ini kita semua diyakinkan kembali. Sudah ketemu jawabannya? Mengapa Yahweh Tuhan yang adalah ayah kita perlu meyakinkan kita dengan kasih yang kekal, dan dia perlu menyatakan bahwa aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Manusia sering ragu. Iya, manusia sering ragu. Begini, dengarkan baik-baik. Hampir semua kita itu punya dasar kejahatan. Katakan ya atau tidak? Semua kita manusia pasti punya dasar hati yang jahat. Dari mana buktinya? Dengarkan. Apa yang kita buat negatif kepada orang, biasanya kalau ada orang dekat-dekat kita, muncul nggak yang negatif yang kita pernah buat untuk orang lain itu? Ngerti nggak pertanyaan ini? Nah, misalnya kalau kita pernah tipu orang, tahu-tahu ada orang yang berpura-pura baik kepada kita, padahal dia maksudnya memang baik. Tapi karena di hati kita ada kejahatan, kita pernah nipu orang, maka orang yang datang kepada kita walaupun dengan maksud baik, kita curigai apa? Nah, jangan-jangan tipu ya, padahal kita yang nipu. Betul tidak? Nah, itulah manusia. Karena kita pernah, kalau saya nggak berkata sering, buat jahat kepada orang lain, maka ketika ada orang yang bermotivasi baik pun kita curigai dulu. Saudara, ini yang kita perlu yakinkan diri kita, bahwa Bapa di surga sangat rindu untuk dekat dengan kita, dan dia akan melanjutkan kasih setianya kepada kita. Hebat bukan? Sungguh luar biasa kasih itu. Dan banyak janji-janji lain yang kita temukan dalam firman Tuhan ini. Betapa dia sangat rindu untuk mendekati kita sampai Yesus datang. Lebih lagi dinyatakan betapa kasihnya itu luar biasa kepada kita sampai Yesus mau mati. Apakah kita masih meragukan? Hari ini di depan kita ada meja Tuhan, ada tubuh dan darah Yesus. Itulah bukti daripada kasih yang luar biasa itu. Katakan amin. Itulah bukti daripada kasih yang luar biasa itu. Maka itu di meja Tuhan ini kita akan menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa. Bagian terakhir untuk ayat ini, bagaimana dia ingin kita selalu dekat dengan dia. Kita buka Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Kita melihat ayat ini. Yohanes pasal yang pasal 14 maksud saya. Maaf, saya salah. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Yohanes 14 ayat yang ke-20. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus lebih lagi meyakinkan kita. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Tahu apa? Pelan-pelan ya. Bahwa aku di dalam Bapakku. Yesus di mana? Dalam Bapa. Dan kamu di dalam aku.
dan aku di dalam kamu. Pertanyaannya, berarti saudara dan saya ada di mana? Jawab yang baik. Berarti saudara dan saya ada di mana? Salah. Jawab yang betul. Kalau yang pertama, Tuhan Yesus di dalam Bapa, lalu kita di dalam Yesus. Pertanyaannya, kita ada di mana? Salah, bukan cuma dalam Bapa. Kita ada di mana? Di dalam Tuhan Yesus dan di dalam Bapa. Oke. Lalu kalimat terakhir, dan aku di dalam kamu. Pertanyaannya, berarti Yesus ada di mana kita? Oh, bingung lagi. Yesus ada di mana? Salah. Nah, itu jawaban betul. Yesus ada di luar dan di dalam kita. Nah, betul tidak? Kok seperti baru tahu? Berarti gak pernah teliti dibaca Alkitab. Coba ulang lagi. Sebab maka kamu akan tahu. Berarti masih banyak orang Kristen yang belum tahu. Maka itu diberitahu, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka itu saya beri dua pertanyaan. Yang pertama, kita ada di mana? Saudara jawabnya cuma satu-satu, dalam Bapa, dalam Yesus. Tidak, ya dua-dua. Betul? Lalu pertanyaan yang kedua, Yesusnya di mana? Maka jawaban yang betul adalah Yesus membungkus kita dari luar dan dari dalam. Bisa bayangkan, ya? Saya pernah tanya ini kepada beberapa saudara beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya begini: kalau ada setan bodoh dan setan nekat yang ingin berusaha mencuri kita di dalam kondisi yang seperti ini, bisa nggak setan goblok dan setan nekat itu mencuri kita? Kenapa tidak bisa? Ayo, kenapa tidak bisa? Iya, karena kita dilapis-lapis, dibungkus dengan pribadi yang luar biasa. Nah, maka itu sadar, kalau yang goblok dan yang nekat aja setannya nggak bisa, maka setan pintar lebih mikir lagi sebelum nyerang kita. Katakan amin. Maaf ya, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Kemarin saya ketemu seseorang mau ke Biak, takut naik Susi Air, pesawat kecil. Saya bilang, kamu belum Kristen. Saya bilang begitu. Orang Kristen kok masih takut? Jujur, kalau kita hidup di dalam pribadi yang seperti ini, oke, mau takut apa? Saya lanjutkan. Seandainya ada setan yang nekat dan bisa memakan kita, setan itu pasti muntah. Kenapa? Karena dia nggak sanggup nelan Yesus yang di dalam kita. Enggak, amin lah. Betul tidak? Kalau ada yang nekat, pasti tidak berani mereka. Sebab sebelum mereka menyentuh kita, mereka harus melewati dua barikade dulu, Bapa dan Tuhan Yesus. Betul tidak? Mana mungkin mereka berani menembusi dua barikade itu? Nah, saudara, ada banyak firman seperti ini di kitab suci kita. Bagaimana dia rindu supaya kita dekat dengan dia. Oh, nggak ada yang akan saya soal ngotot begini. Diam saja. Saya ulangi lagi. Soalnya dengarkan atau tidak sih? Ada begitu banyak janji di kitab suci kita. Jangan amin dulu, belum. Saya ulangi. Ada
Ada begitu banyak janji dalam kitab suci kita yang mengatakan betapa Dia yang Maha Kuasa itu rindu mendekat kepada kita. Dia ingin memeluk kita. Apa yang kita perlu takutkan lagi? Loh, tepat sekali. Ya udahlah, terserah saudara. Pokoknya inilah janji yang luar biasa. Tapi jangan amen dulu. Sebab sekalipun janjinya sehebat ini, hanya ada satu hal yang akan membuat kita tidak bisa dekat kepada Dia. Hanya satu saja. Ayo kita baca Ibrani pasal yang ke-12. Nah, penyebab ini yang sudah jadi langganan iblis untuk menarik kita keluar. Jadi ketika si setan tidak bisa menyentuh kita, karena dia tahu, mereka tahu kita disimpan di dalam dua barikade, dan di dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau setan mau menelan kita, mereka pasti mikir-mikir. Tapi setan punya cara, yaitu dia tarik kita keluar dari perlindungan itu. Dengar ini baik-baik. Setan menarik kita keluar dari perlindungan itu. Ayat 15 Ibrani 12. Jagalah, berhati-hatilah. Kata itu sama. Awas. Ini peringatan penting. Supaya jangan ada siapa? Seorang pun bagaimana menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, nama dari perlindungan yang Tuhan beri kepada kita, kalau Bapa kita rindu kita dekat kepada Dia, nama wilayahnya itu adalah kasih karunia. Artinya anugerah, yang artinya pengampunan. Dengar baik-baik, artinya pengampunan, anugerah. Jadi ini yang kita perlu jaga dalam kehidupan kita. Anugerahnya luar biasa. Oleh kemurahan Tuhan, nanti tanggal 4 dan 5 Juli ini, jadi apa tuh? Rabu dan Kamis, saya dengan satu tim akan kembali mengunjungi Nusa Kambangan. Yang terakhir April yang lalu, tanggal 17-18 April, bersama istri saya satu tim juga. Yang kali ini ikut nanti Eki, anaknya Pak Edo, dan Excel, anaknya Mono akan ikut. Ya, kami akan berangkat dari Jogja tanggal 3 lusa. Nah saudara, kenapa saya cerita Nusa Kambangan? Betapa orang-orang sangat berharap ada gerasi, ada kasih karunia dari Presiden. Ingat berapa hari ini Presiden kita sedang digugat oleh beberapa ahli hukum karena siapa? Skorbi sampai itu ya, yang dapat gerasi dari Presiden. Nah akhirnya yang 9 ikut minta juga. Oh lagi ribut ini dalam dunia hukum di Indonesia, karena dia sudah bawa heroin segitu banyak, kok diberi pengampunan. Ternyata Tuhan dan Presiden Republik Indonesia yang punya kasih karunia itu. Artinya gerasi, anugerah. Gerasi berasal dari kata grace, gratia bahasa Yunaninya. Salah satu dari 90 sekian dalil yang Martin Luther tunjukkan kepada gereja waktu itu, sola gratia, hanya karena anugerah. Nah, dengarkan. Apabila saudara dan saya menjauhkan diri dari gerasi itu, apabila saudara dan saya menjauhkan diri dari pengampunan, dari kasih karunia itu, maka itu artinya kita keluar, kita sengaja mengeluarkan diri dari barikade yang hebat tadi itu. Ngerti maksud ini sekarang saudara? Kira-kira menurut saudara bodoh atau tidak? Kalau warga negara Australia itu sudah dapat gerasi dari Presiden, terus dia buat jahat lagi, dia menolak gerasi itu, bodoh atau tidak? Dengarkan, seringkali kita sebodoh itu
Kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Apa itu? Nah, ini dia. Saya ulangi lagi. Ketika iblis tahu dia tidak bisa menarik, tidak bisa mengambil kita dari kedekatan kita dengan Bapa di surga yang melindungi kita begitu rupa, tetapi iblis punya cara untuk menarik kita keluar dengan menjauhkan diri kita dari kasih karunia. Apa itu artinya? Dengar baik-baik. Menurut saudara, gampang gak orang itu sakit hati dengan orang lain? Ayo jawab, gampang atau tidak? Jauh lebih mudah sakit hati dengan seseorang daripada membuat persahabatan dengan seseorang. Betul? Jauh lebih mudah. Nah, inilah satu-satunya cara yang iblis buat untuk menarik kita keluar dari perlindungan itu, yaitu dibuat sakit hati. Sebelum sakit hati datang dalam hidup kita, ingat, jangan ada seorang pun, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Sebelum kita sakit hati, maka yang dibuat iblis pertama kali adalah jengkel. Bukan jengkol, ingat, beda. Jengkel. Ayo jujur, kira-kira ada nggak di antara kita selama hidup jadi manusia nggak pernah jengkel? Jawab ada tidak? Enggak ada. Nah, jengkel itu adalah umpan pertama dari si iblis untuk menarik kita keluar dari kasih karunia itu. Catat ini baik-baik. Kejengkelan ini kalau kita pelihara dalam 2 detik kemudian jadi sakit hati. Catat itu baik-baik. Nah, dari sakit hati maka muncul kecewa. Ini selalu berurutan. Mereka kerjanya pasti berurutan. Maka itu hari ini siapa yang paling gampang jengkel. Nah, berarti sudah kena umpan iblis untuk keluar dari perlindungan itu. Kalau kita sudah keluar dari perlindungan karena kita yang menjauhkan diri dari kasih karunia, apakah Tuhan berhak kita salahkan? Kenapa enggak lindungi aku? Berhak kita salahkan Tuhan? Tidak, yang salah kita. Akibatnya saudara, kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia, akibatnya tumbuh akar yang pahit, kepahitan dalam hati kita. Kalau sudah tumbuh akar yang pahit dari jengkel, sakit hati, kecewa, marah, dendam, dan pembalasan terjadi, maka lihat kalimat berikut, menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dengar ini baik-baik. Pencemaran itu karena ada orang sakit hati. Kalau dia punya 5 teman baik saja, jujur, begitu seseorang disakiti, maka dia akan menularkan sakit hati ini kepada 5 temannya. Kira-kira ya atau tidak? Dia mulai cerita kepada 5 temannya, kamu jangan dekat-dekat dengan dia. Itu loh baju kuning tuh, jangan dekat-dekat. Oh ya maaf, yang bukan baju kuning jangan tersinggung. Saya cuma nyebut aja tadi. Oh, dengan yang itu, baju apa lagi? Nah, kalau 5 orang yang gak pernah tahu dengan yang saudara maksud, begitu 5 orang ini melihat orang itu, timbul apa? Gak suka. Nah, kalau 5 ini masing-masing punya 5 teman lagi, kira-kira masing-masing mereka cerita gak ke 5 temannya? Sudah berapa itu? Sudah hitung sudah berapa? 30 orang yang tercemar. Nah, kalau 25 orang ini punya 5 teman lagi masing-masing, betul nggak ayat ini? Mencemarkan banyak orang. Jadi setan sudah berhasil merusak perlindungan itu karena kita yang ditarik keluar. Oke, saya punya prinsip ini. 2 Korintus 5:18. 2 Korintus 5:18. Yang hafal kitab saudara catat. Ini penting sekali saudara pelajari. Dan semuanya ini dari Tuhan,
yang dengan perantaraan Kristus telah, bukan akan, mendamaikan siapa? Saya atau kita dengan dirinya, yaitu dengan Bapa di surga, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ingat Tuhan Yesus berkata di Matius 5 ayatnya, cari sendiri, satu-satunya tanda kita ini orang Kristen atau bukan, cuma satu. Kita ini anak-anak Bapa di surga atau bukan, cuma satu tandanya, kalau kita membawa damai. Dan inilah pelayanan pendamaian. Nah saudara, saya menuliskan ayat ini dengan kata-kata saya sendiri. Dengarkan. Begini, saya selalu mengampuni orang, sekalipun orang itu belum buat salah kepada saya. Catat, saudara harus mengampuni semua orang, sekalipun orang itu belum buat salah kepada kita. Kok bisa? Coba perhatikan baik-baik. Dengan perantaraan Kristus, Bapa di surga telah mendamaikan kita dengan dirinya. Peristiwa Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Bapa di surga itu kapan? Ayo, itu kapan? Saya tanya ini cepetan. Kapan Bapa di surga telah mendamaikan kita dengan perantaraan Kristus dengan dirinya sendiri? Itu kapan? Waktu Yesus diapakan? Waktu Yesus mati. Pertanyaannya, waktu Tuhan Yesus mati, saudara dan saya di mana? Belum lahir. Nenek moyang kita aja belum lahir. Maka itu dengarkan firman ini, anak-anak Tuhan. Kita sudah diampuni sebelum Yesus kenal kita. Kita sudah diampuni sebelum kita lahir. Maka itu saya pakai ayat ini sampai hari ini. Saya mengampuni orang sebelum orang itu berbuat salah. Maka itu setan gregetan betul dengan sikap seperti ini. Bagaimana orang belum salah kok diampuni? Ya supaya kalau salah sudah selesai. Amin. Maka itu kalau saudara tidak mengampuni seseorang seperti Tuhan Yesus mengampuni kita, berarti setan sudah menarik kita keluar dari perlindungan itu. Apalagi yang masih punya dendam sampai hari ini. Betapa bodohnya kita. Ayo sambil duduk ini jangan cuma ngitung saldo di ATM berapa, hitung saldo musuhmu. Masih punya berapa saldo musuh saudara? Seperti hitung duit, wah duitku tinggal sekian puluh ribu, 100.000 sekian. Lah musuhmu sisa berapa hari? Jujur, jangan ada musuh dalam hidup kita. Karena itu membuat kita jauh dari kasih karunia itu. Dan iblis berhasil menarik kita keluar. Ingat itu baik-baik, supaya kita betul-betul hidup dalam kemenangan yang luar biasa. Itulah janji Tuhan atas kita semua. Amin. Itulah janji Tuhan. Tanggal 23 Mei yang lalu, saya masih ingat betul, tiba-tiba di BlackBerry saya masuk suatu nama yang saya sepertinya kenal nama ini, tapi saya ragu-ragu. Bukan ragu-ragu untuk menerima dia atau orang lain. Nah saya itu kalau ada orang yang masuk mau SMS atau telepon nggak kenal nomornya atau mau kontak BlackBerry, saya nggak pernah tanya dulu siapa orang itu. Saya langsung terima. Begitu saya terima, ternyata betul itu orangnya. Dia terakhir kali kontak dengan saya itu tahun 99 bulan Januari, saudara. Waktu mereka ngusir kami dari rumah kami sendiri. Bayangkan, tahun 99 kami diusir dari rumah kami sendiri. Dan urusan pengadilan sampai hari ini belum selesai dari tahun 99. Bayangkan, tiba-tiba dia nyebut dirinya. Saudara, saya bersyukur langsung kami bisa bergurau dengan dia.
Saya ingatkan kembali cerita-cerita zaman tahun 80-an, 90-an yang lalu. Lalu dia ngundang saya bersama istri untuk main ke rumahnya. Mereka cerita bagaimana anaknya sekarang begini begitu. Saya bersyukur nggak ada rasa jengkel sama sekali. Terus kami kontak sampai hari ini. Nah, saya beritahu pada beberapa teman yang tahu. Saya bacakan itu. Lalu dia nyinggung nggak masalah itu? Enggak itu. Terus mereka tanya, lah kamu nyinggung nggak? Ya nggak suka, dia nggak nyinggung masalah itu. Ngerti nggak maksud itu, saudara? Jadi saya menang. Itu luar biasa, saudara. Jadi iblis itu kok lihat saya jengkel betul. Karena saya nggak bisa dibuat jengkel oleh dia. Maka itu jujur. Siapa yang masih bisa dibuat jengkel oleh orang lain? Saudara, saya bertanya pertanyaan begini kepada saudara. Kalau ada orang yang bisa menyakiti hati kita, itu yang salah siapa? Pertanyaan konyol bukan? Yang salah siapa? Ayo coba jawab. Wih, pintar semua kalau begitu. Awas bodoh lagi ya. Saudara menjawab betul. Saya tanya begini, kalau ada orang menyakiti kita dan kita bisa sakit hati, saudara jawab yang salah saudara, yang salah kita. Itu betul. Jujur. Prakteknya bagaimana? Nah, kok tidak lagi ngaku? Nah, itulah kita manusia. Betul, prakteknya tidak. Enak sekali. Tapi inilah kemenangan yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Ingat, ada meja Tuhan di depan kita. Ini meja pengampunan, betul? Kita harus mengampun. Jadi begini, kalau ada orang menyakiti kita, kita masih bisa sakit hati, itu yang salah pasti kita. Nah, kalau saudara tersinggung, lebih ketahuan salahnya lagi sekarang. Kenapa aku disalahkan? Yang salah dia. Dengar baik-baik. Orang menyakiti kita dengan cara apa saja, itu tergantung kita mau menerima sakit hatinya atau tidak. Dengar baik-baik. Itu tergantung kita, tidak tergantung orang yang berbuat itu. Kok nggak amin sih? Betul? Betulnya di mana ini? Ya betul-betul. Betulnya di mana? Jadi kalau ada orang menyakiti kita, ada orang menyinggung kita, kita masih bisa sakit hati, masih bisa tersinggung. Yang salah pasti kita. Kenapa yang salah pasti kita? Karena gobloknya kita. Mengapa mau ditulari penyakitnya? Loh, betul tidak? Kalau orang itu menyakiti kita, lalu kita terima, itu kan salah kita sendiri. Kan kita bisa menolak, untuk nggak terima sakit hati itu, bawa pulang, ambil sendiri sana. Aku nggak mau. Amin. Caranya bagaimana? Pinter lagi, ampuni. Tapi faktanya racun kamu ya. Ini yang menjauhkan kita dari kasih karunia. Kemarin malam di antara anak-anak muda, saya ngajar mereka ilmu fisika. Ayo kita belajar fisika hari ini, untuk kita nggak mudah sakit hati. Oke, fisikanya ya. Siapa yang pernah tahu di dunia ini ada orang yang pernah motong air? Nah, saya tanya, wah, ini pertanyaan serius. Pernah nggak di dunia ada orang bisa potong air? Ada, orang nganggur. Cari pisau setajam apa yang namanya air nggak bisa terpotong, apalagi tergores. Betul? Tapi air yang sama kalau dia membeku, jangan lagi dipotong, digores tergores tidak. Nggak usah pakai pisau, pakai kukunya bayi pun akan tergores es itu.
Nah, jadi orang yang selalu tersinggung dengan kelakuan dan kata-kata orang lain, berarti dia sedang jadi es hidup. Betul? Nah, terus kemarin dalam diskusi dengan anak muda tuh, wah lucu-lucu. Nah, jadi gini saja kan, kalau ada orang hatinya sudah kayak es, suruh duduk di atas kompor yang menyala supaya cair dia. Oh, jadi di antara mereka dalam ngomong, jadi kalau ketemu orang marah, orang tersinggung, dudukkan di atas kompor. Janjian mulai hari ini begitu satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang menyakiti saudara, jangan mau diwarisi penyakitnya, warisi duitnya boleh. Jadi biarkan dia yang buat itu. Nah, yang suka tersinggung, suka kecewa, hari ini bertobat. Tubuh dan darah Yesus ini membuktikan bahwa dia mengampuni kita sebelum kita lahir. Dia sudah mengampuni kita sebelum kita buat salah. Ingat itu baik-baik. Maka itu berbahagialah saudara yang gak punya musuh seumur hidup. Tidurmu nyenyak, makanmu enak. Orang yang punya musuh itu tidurnya nyenyak, tiba-tiba sekelebat lewat orang itu, dia melek. Bisa tidur lagi tidak? Nah, berarti pernah punya musuh semua. Serius saudara, orang yang sakit hati itu, kalau lihat orangnya itu makan enak pun jadi berhenti saudara. Maka itu rugi kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Jadi ingat, setan tidak pernah bisa mengambil kita dari perlindungan Bapa di surga. Tapi setan bisa menarik kita keluar dengan sakit hati. Ayo jujur, siapa yang sampai hari ini masih punya koleksi musuh? Ngeri sekali. Koleksi kok musuh. Kira-kira ada nggak orang punya koleksi musuh? Nah, bertobat hari. Ampuni semuanya, ampun. Tidak boleh kita menyimpan itu. Jadi jangan jauhkan dirimu dari kasih karunia, supaya jangan timbul akar pahit. Ampuni, ampuni, saudara. Ampuni. Ayat terakhir, ayat 14-nya Ibrani 12 tadi. Kita tadi baca ayat 15, sekarang ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ini ayat yang terakhir. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Jadi jangan baca kejarlah kekudusan, nggak nyambung. Ya, saya ulangi, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian, sebab tanpa perdamaian tidak seorang pun akan melihat Yahweh, melihat Bapa kita. Nah, saya kalau diajar Roh Kudus senang, cuma dibolak-balik saja. Sekarang saya balik. Kalau ada orang tidak mau berdamai dengan semua orang, berarti dia bisa melihat siapa. Balik, Tuhan kalau dibalik, nah itu dia, lihat hantu. Maka itu sering kali kita dengar begini, kamu tahu nggak, ibu itu, bapak itu punya karunia, bisa ngelihat setan. Pernah dengar ada orang seperti itu? Kalau ke rumah orang dia langsung lihat di mana itu, di mana ada setan. Kayak Ghostbusters saja, memburu hantu itu. Jangan saudara bangga kalau saudara sering lihat setan. Justru saudara punya banyak musuh. Dan ini ayatnya. Mengapa kalau bisa sering lihat hantu, lihat setan, kok gak pernah lihat Tuhan? Kan aneh. Betul? Pokoknya siapa yang rajin mimpi buruk, pasti dia punya banyak musuh. Karena yang tidak mau berdamai dengan semua orang pasti sering mimpi buruk. Karena cuma setan yang bisa dilihat oleh orang itu, bukan Tuhan. Jadi kalau didikit setan.
berarti orang itu sedang punya sakit hati. Maka itu perhatikan kata berusahalah. Kalau berusaha itu tergantung siapa, Tuhan atau kita? Tergantung kita. Kalau ada kata berusaha itu tergantung kita. Maka itu kalau saudara ingin mengampuni orang, tidak bisa minta tolong Bu Gembala, tolong Pak Gembala, tolong doakan saya untuk saya bisa mengampuni. Doa itu nggak akan dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena untuk mengampuni orang itu hak kita, mau atau tidak, nggak bisa didoakan. Ayo, siapa yang belum berdamai dengan semua orang? Mungkin saudara berkata, saya nggak benci, cuma malas ketemu. Sama, nggak benci tapi malas ketemu. Awas itu. Maka itu Alkitab mengajarkan satu-satunya bukti bahwa kita sudah berdamai kalau kita bisa duduk makan bersama dengan dia. Loh, berarti yang lain mikir. Amin. Karena kalau kita masih bermusuhan, nggak bisa kita makan bersama. Maka itu jujur suami istri, saya selalu memberi pertanyaan klasik buat anak-anak untuk ngecek apakah ayah ibunya hidup dalam berdamai atau tidak. Pertanyaan saya begini, om tanya ya, kapan terakhir kali kalian lihat papa mama duduk makan bersama? Oh, sejak Tugu Cendrawasih belum dibangun. Wah, lama sekali. Kenapa Ernest? Kalau papa mamamu duduk makan terakhir sebelum Tugu Cendrawasih dibangun, waktu itu sebelum tahun 80-an itu. Tapi ada pertanyaan berikut. Oh sering om, papa mama makan bersama, baik. Kamu dengar suara apa? Cuma sendok ketemu piring, ding, ding, ding. Jadi mereka duduk ngomong apa-apa tidak. Nah itu bahaya. Masa duduk makan berdua nggak ngomongan apa-apa, padahal tidak bisu. Saudara jujur suami istri, kapan saudara bersama istri suami makan berdua sambil bergurau di situ? Nggak ada yang ngamen lah. Jujur nih. Kalau saudara suami istri nggak pernah makan berdua, berarti sedang musuhan. Apalagi kalau rumahnya besar, satu makan di kebun, satu makan di dapur. Wah, lebih jauh lagi itu nanti. Tidak ada perdamaian. Maka itu neraka ada di rumah orang itu. Karena ada musuh, nggak bisa lihat Tuhan. Ampuni saudara, ampuni, ampuni dan ampuni. Jadi siapa yang masih penuh ketakutan hidupnya, berarti sudah sedang menjauh dari perlindungan itu. Maka itu punya rasa nggak aman. Sadar kalau jauh dari perlindungan pasti takut. Kalau kita ada di dalam yang melindungi kita, kita nggak akan takut. Amin. Maka hiduplah dengan benar mulai hari ini. Hadirkan surga dalam hidup kita. Jadi saya tanya lagi, kalau ada orang menyakiti saudara dan saudara bisa sakit hati, yang salah siapa? Kita yang salah. Karena hati sedang membeku. Duduk di atas kompor, jangan lupa itu. Tapi kompor menyala ya, jangan kompor mati. Gak ada gunanya nanti. Maka surga akan turun dalam hidup kita, dan hidup seperti itu penuh dengan damai. Jadi kalau ada orang yang gosipkan saudara, ngata-ngatai saudara, SMS saudara yang macam-macam, memfitnah saudara, jangan diurus. Loh, kok nggak amin terus urus? Jangan diurus, biarkan saja. Awas, siapa masih simpan SMS dari setan itu, hapus mulai hari ini. Enggak, aku mau jadikan bukti. Bukti siapa? Berarti saudara belum ngampuni, buka semua handphonenya. Siapa masih simpan maki-makian orang itu disimpan di SMS saudara? Itu sebabnya firman Tuhan gak punya tempat di hidup kita, karena kita simpan cuma sakit hati saja. Jadi kalau kita gak berdamai, kita gak bisa lihat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya